Dan kita sudah langsung masuk untuk game kita yang ketiga di kala hari. Bapak pilot, langsung kita terbangkan pesawatnya. Hayu! Hayu meluncur Bapak pilot dan sudah kita lihat saksikan untuk garis pesawatnya dari arah The Mesh menuju ke arah Santa Catarina, di mana langsung ngebelah tengah walaupun agak sedikit potongannya agak sedikit mereng ya. Yes, dan waduh, Island of the Ants mengambil The Mesh sendirian Blue Zone. Yang notabene kalau kita tahu untuk Blue Zone sendiri kan mempunyai lootingan yang sangat high banget ya. Aduh, sangat tidak diuntungkan, tapi memang di sini yang tidak diuntungkan adalah dari Boss Nightmare dan juga Aura Esport yang lagi benar-benar grow up untuk cari poin kill atau poin untuk placementnya sendiri. Tapi sudah ada tembakan yang dibuka oleh kawan-kawan Aura dan juga Boss Nightmare nih kayak Bigan. Waduh, ini tim yang berbeda tapi harus bertemu di awal-awal di area command post. Ini tentunya bakal jadi apa ya, kalau misalkan salah satu tim berhasil mendapatkan poinnya, ini bakal jadi poin banget gitu, poin banget untuk bakal sampai ke mid gamenya itu sendiri. Tapi kalau menurut gue dari Boss Nightmare sendiri, mereka nggak bakal terlalu apa ya, terlalu istilahnya terlalu buru-buru. Nah, dari Aura sendiri juga nggak bakal terlalu buru-buru meskipun masih ada match day selanjutnya di hari esok. Masih ada kesempatan kedua. Dan ini kalau misalkan better, kalau gua berkaca, kalau gua bilang ya, kalau boleh gua bilang untuk Boss sendiri dan Aura tidak bisa terlalu terburu-buru, dan masih ada tempat yang lain yang sebetulnya bisa memberikan mereka lootingan yang lebih. Iya, ini kalau kita lihat setup posisi dari Boss Nightmare, Fearless dan juga M-God bakalan coba buat saling cover gimana caranya bisa mendapatkan seorang Gun. Tapi Gun di sini mempunyai advantage yang cukup baik, di mana dia di atas tower dan dia bisa secara enak untuk ngehit ke arah dari kawan-kawan Boss Nightmare dan bisa mengincar kepala dari seorang atau pemain-pemain dari Boss Nightmare, karena di sini dia menggunakan satu P90 yang notabene kita tahu P90 adalah senjata jarak dekat yang cukup baik untuk range-nya. Tapi bahaya untuk Guns kali ini kalau misalkan 2 atau bahkan 3 orang yang masuk menuju ke area dari Guns sekaligus menuju ke arah tower, ini bakal jadi berbahaya untuk Guns itu sendiri, karena 4 orang dari Boss Nightmare kali ini sudah mulai mendekat menuju ke arah Guns, sementara teman-teman dari Aura Esports masih berupaya untuk melakukan backup dari kejauhan sana. Tapi ternyata pertempuran sudah terjadi kali ini, sudah bakal naik dengan Chrono diaktifkan juga. Guns yang bakal menembak juga di sana. Boss Nightmare, ya ampun, rata begitu saja. Aduh, rata begitu saja, di mana memang setup posisi dari Aura Esports sangat baik ketika Boss Nightmare satu jalur untuk ngeras ke arah towers dari seorang Guns yang hanya ada di sana. Di sini I'm God benar-benar kena distract, kena satu tembakan, kena backstep dari kawan-kawan Aura Esports, yang dimana ada tadi kalau gua nggak salah lihat ada Deadly sama dari seorang Father yang ada di area tenda, sampai pada akhirnya memang dari kawan-kawan Boss Nightmare nggak aware sama pemain-pemain tersisa dari Boss atau dari Aura. Mungkin skenario-nya Boss Nightmare mungkin ketika dia melakukan satu rush ke arah Aura Esports, mereka tahu bahwa mungkin Aura Esports sudah regroup ke arah sebelah kanan semua. Betul. Jadi cuman hanya perbandingan temboknya aja. Tinggal gimana caranya setup dari seorang I'm God yang menjadi orang terdepan untuk langsung merobos ke tower dan bisa mendapatkan seorang Guns. Tapi balik lagi skenernya malah berbalik, malah justru Aura Esports yang memegang kendali penuh, di mana ada satu masa granat yang cukup pas timingnya. Itu dia. Dan juga I'm God yang juga kesulitan untuk berduel dengan seorang Guns karena masih ada Chrono yang diaktifkan. Betul. Dan waduh, kita melihat dulu sebelum pembahasan lagi, ada Sam 13 mendapatkan player of the match di round yang kedua, 6 poin eliminasi dengan double AWM-nya tadi ya. Waduh, double AWM-nya dengan fotonya kayak begini ya kan. Dua jari telunjuknya dia memang ciri khasnya dari Sam 13 bahwa gua di sini harus terus ngincer juara satunya. Ini yang ditunggu-tunggu sama EVOS fans di luar sana. Itu dia, karena gua sempat ada lihat ada kayak Instagramnya EVOS garis keras. Mantap jiwa ya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta Free Fire di Indonesia, ngamuknya atau bangunnya lagi sang macan putih EVOS Esports bisa ditunggu di malam hari ini. Dan doakan juga untuk teman-teman pendukung tim yang lain, tetap dukung tim kesayangan kalian tanpa menjatuhkan tim-tim yang lain. Betul. Dan di sini menariknya adalah, uniknya adalah ada satu skill karakter yang di set sama Sam 13, di mana ada Kavela yang dipakai untuk bisa menambahkan regenerasi untuk health point-nya bisa secara cepat dan juga besar ya. Jadi sini Kavela memang sangat dipakai oleh Sam 13, dan ini emang jarang nih gue lihat nih Sam 13 pakai Kavela. Tapi memang balik lagi ya, semua
karakter yang ada di Free Fire itu bisa digunakan setidaknya gimana caranya kalian mengkombinasikan. Iya, tergantung gimana caranya kita menggunakan karakter tersebut supaya bisa masuk menuju ke meta yang dimainkan. Dan berarti dari Sam13 sendiri itu melepaskan atau merelakan Yayang Lauranya ya. Aduh, Yayang Lauranya, karena di sini Yayang Lauranya memang lagi istirahat capek. Oh, lagi capek kan? ya. Lagi capek kan, karena juga memang kalau kita tahu Laura sendiri menambah akurasi juga. Betul. Ya, apalagi kalau ditambah dia pakai double sniper gitu. Yeah. Berarti memang aktif Lauranya gitu. Betul. Laura Iya, sendiri yes. kan memang senjatanya karakter yang memang spesialis sniper. Tapi kita lihat untuk standing round keduanya nih, Bigan. Ada EVOS Esports yang sedang memimpin dengan 34 poin, tapi DG Esports pun gak terlalu jauh karena DG memiliki 32 poin. Lalu Onyx Olympus dari grup A bersama dengan Boss Nightmare, Aerowolf Pro Team ini masih bisa mengejar di posisi 3, 4, dan 5. Tapi kita melihat dulu kali ini karena ada Bion yang sudah mulai masuk. Ada Chrono juga dinyalakan. Bion menembak dengan perfektornya, tapi ada tembakan balasan juga. Seperti bersabar terlebih dahulu. Dipasang terlebih dahulu glownya karena kali ini Chrono juga nggak hancur-hancur. Coba untuk bersabar terlebih dahulu anak-anak dari Sesmizu juga kali ini. Gulung dulu medkitnya Bion. Digulung dulu bentar-bentar bersama dengan Hands juga. Tapi Ses kali ini bakal coba untuk dikunci oleh anak-anak dari Island of Gods. Ada UAV sedikit melipir tapi ada hand cannon juga yang sudah disiapkan. Satu elemen juga sudah mulai dipasang di sana. Bersabar mencari dulu di mana tapi di arah lain ternyata sudah ada Tayang berhasil meraih seorang Rehan dari Rosugo Veda. Masih hanya mendengar step-step saja. Kali ini Abax berhasil mendapatkan Kojak di arah yang lainnya dengan satu lemparan granat. Matematikanya langsung terending juga, dan kali ini masih saja seperti ini, di mana Lon juga sudah terkena damage cukup sakit juga di sana, masih bisa untuk selamat bersama dengan seorang Fung juga. Tapi di arah lain Notden sudah mulai melemparkan sayap dari sebelah kanan. Ada ledakan sedikit menuju ke arah Thanos di line cannon yang sangat mematikan. Tembakan balasan juga dari seorang Thanos menuju ke arah sana. Masih bisa, tapi ada Bion yang udah mulai ke-track juga di sana rupanya Ses Thanos kali ini masuk. Ada Evo juga bertampur. Di arah lain berhasil diratakan oleh para player dari The Prime. Ini bakal jadi angin segar untuk Island of Gods dan juga DG Esports tentunya. Dan di arah lain kita melihat Rulgood berhasil dapat 2 knockdown-nya ke arah Ses. Satu lagi Noten yang kali ini bakal berjuang sendirian, membrutar terlebih dahulu ke arah belakang, membuka jalan, tapi tembakan cukup sakit, dikejar, tidak ada habis-habisnya. Ya ampun, Bion gak mau ngasih ampun. Rulgood juga menembak Noten, posisi berbahaya, dikit lagi, aduh gregetan banget. Oh my god, Rulgood hand cannon 2 player. Wow, kita melihat ada satu momen yang kurang maksimal untuk kita tonton, di mana ada satu rematch lagi dari EVOS dan juga The Prime, dan akhirnya The Prime sendiri memenangkan fight-nya di Kalahari 1-1 antara The Prime dan juga EVOS. Yang dimana tadi di Purgatory kita ingat bahwa EVOS buya di match keduanya, dan kita melihat juga ada Sesmizu yang saat ini lagi berdarah-darah. Dia mencoba untuk mempertahankan placement poinnya dia di grup kecil, dan sekarang dikasih hadiah sama Island of God, nggak dikasih ampun. Walaupun sebenarnya itu Island of God berbeda grup sama Sesmizu. Betul, tapi itu bakal jadi poin banget tuh, cuan banget tuh buat sama ini ya. tim-tim dari grup A-nya sendiri. Kayak Aerowolf yang masih hidup, ada Onyx Olympus, yang dimana kita tahu sekarang di grup A sudah ada 2 tim, yaitu Boss Nightmare dan juga Sesmizu yang udah pulang ke lobby duluan. Berarti masih ada 4 tim lagi yang masih coba untuk berusaha bisa mengejar poin. Walaupun sebenarnya kita lihat dari Boom dan juga Bigetron agak cukup sulit untuk bisa mengamankan placementnya untuk nyusul kawan-kawan Onyx dan juga dari Sesmizu sendiri. Dan kalau nggak salah dari Bigetron sendiri tadi sempat ada yang terculik ya sama Abax dengan satu lemparan bomnya, dan kali ini sudah ada yang berkaitan kembali The Prime yang kali ini bakal kedatangan tamu dari Aerowolf Pro Team sepertinya yang sudah mulai masuk ke depan sana. Sudah ada suara tembakan juga dikeluarkan dari Dix mundur, tapi gagal untuk mundur karena sudah diserang seorang Koje di sana. Ada Reo di arah atas kali ini melomparkan satu pelontarnya masih belum berhasil men-take dan satu pun malah TP knock 2 orang. Pelontar keduanya masih gagal juga, tapi Reo sudah mulai turun dan makan dari arah command post juga. Kali ini Bang melemparkan satu bom terlebih dahulu ke depan sana, namun masih belum berhasil dapat korbannya. Masih bisa saling untuk menyelamatkan rekan-rekannya terlebih dahulu, dan kali ini The Prime langsung pindah rumah, dipaksa untuk bergeser. Geser dulu nih kosan gua nih, kata Aerowolf, dan di sini sudah ada seorang Bang yang menjadi orang yang di depan untuk memberikan satu infonya. Dan ini di sini baik banget keputusan dari The Prime, walaupun sebenarnya The Prime sendiri tadi udah keculik 2, di mana Dix sendiri hampir saja terending oleh satu pemain Aerowolf. Tapi ada Kang Cepu seperti yang dibilang Mama Abigail sendiri ya kan? Iya, Kang Cepu ya. Kang Cepu. Dan ketahuan juga di sana tidak ada Rosugo, dan
kemungkinan dari Rosogo sendiri nggak mau terburu-buru juga untuk fight, mengingat di sana juga ada 2 tim, Aero dan juga ada Prank, mana pertempuran juga masih belum selesai, masih saling jual beli serangan aja. Coba untuk setup terlebih dahulu, dan Bang kali ini sudah mulai menusuk menuju ke jantung pertahanan dari lawannya. Sudah terdengar juga setnya di mana Bang berhasil mendapatkan seorang Limsi. Akankah menjadi poin eliminasi, karena kali ini Bang sempat membuat dari searah kanan, ditembak lagi oleh Vector. Berhasil dapat 2 orang, tapi Bangnya juga harus tersyukurkan masih ada 2 orang. Satu lagi Heyu yang kali berjuang dengan M1014-nya. Akankah Heyu bisa dengan direct karat kali ini berpindah rumah lagi, tapi ternyata sudah tidak bisa karena ada boom juga dari arah atas. Iya, ya di sini memang dari seorang Bang baik banget. Dia menggunakan double vectornya cukup on point untuk nge-aim ke arah seorang Limsi. Dan Limsi sini dengan 2 kali reset yang dilakukan oleh The Prime, ini benar-benar nggak bisa lagi untuk digunakan, karena di sini Aero Bang sendiri benar-benar udah secara panas langsung coba buat terus nge-push, terus nggak memberikan satu ruang untuk The Prime memberikan untuk revive kembali. Dan di sini baik banget dari Bang ketika udah nge-cover atau udah langsung coba ngamanin 2 pemain dari The Prime, baru kawan-kawan Aero Wolf baru datang, dan akhirnya dari seorang Heyu agak kesulitan dengan melakukan satu clutch dengan tim Aero Wolf sendiri. Yes, dan sama terangnya Aero cuma dapat 2 ya dari The Prime ya. Iya, cuma dapat 2 gitu. Jadi memang sangat disayangkan sekali. Mungkin ada satu eliminasi atau satu steal yang dicoba digunakan atau dilakukan oleh Boom Esports di area panggung Refinery sendiri. Dan ternyata zonanya juga udah nggak ada di Boom. Kalau gue lihat Boom juga sudah mulai berpindah untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Sejauh ini sudah tersisa 7 tim dan 26 orang yang masih hidup. Itu artinya untuk temponya sendiri itu agak sedikit lebih cepat daripada game-game sebelumnya. Iya, lebih cepat dari game-game sebelumnya. Benar, gue setuju banget, karena di sini ini game ketiga ya. Yes. Game ketiga memang yang cukup panas, dan memang permainan dari Kalahari sendiri emang kayak gini temponya gitu kan. Betul. Daripada kayak map Purgatory ataupun map Bermuda yang kita lihat, kita rasakan memang zona late game baru pecah. Dan ini baik juga dari Island of God, dan tadi sempat gua nge-spotlight pergerakan dari seorang Bion yang tadi dia coba buat ngedistract 2 pemain dari Sesmizu yang ada di pintu. Sebenarnya dia terus ngelepasin tembakan double vectornya, nggak memberikan satu pergerakan Sesmizu untuk ngedecoy untuk membalikan satu tembakan ke arah Bion. Dan ketika udah udah di distract, dipasang glue, dia langsung regroup lagi ke dalam dan masang landman. Itu pergerakannya cukup the next level buat dari seorang Bion. Waduh, tapi ternyata di sini sudah ada tamu dari para player DG Esports. Azril di sana harus sudah terkenakan begitu saja di luar, cukup sulit untuk diselamatkan. Langsung disambut hangat oleh para player dari Onyx Tayo. Di sana yang berhasil mendapatkan poinnya, tapi Wiza juga harus terkenak, dan ini harusnya masih bisa diselamatkan karena dari Wiza sendiri masih ada di atas tower. Coba untuk diliting terlebih dahulu mayat dari seorang Azril, dan kali ini dari Onyx dan juga DG Esports terpisah oleh satu tembok, tapi ternyata Ajix berhasil mendapatkan bank di arah yang lainnya. Wizard coba untuk selamatkan terlebih dahulu, belum ada kill juga yang kali ini masih bisa terjadi. Di arah lain ternyata Rosogo Veda masih terlalu jauh di luar sana, dan DG bakal menahan pergerakan dari Onyx. Sementara itu DG pun harus masuk ke dalam zona selanjutnya. Iya, harus masuk ke zona selanjutnya. Kalau tadi skenarionya Wiza dia kena down di satu tower itu, dan zonanya lebih dalam ke arah command post, bakalan mungkin trending sama zona seorang Wiza, karena menurut gua di sini zonanya sudah zona keempat. Otomatis pergerakan zona bergerak ke arah zona putih ke zona keempat itu udah sakit banget damage-nya. Jadi memang masih ada satu keuntungan untuk Onyx Olympus bisa menyelamatkan seorang kaptennya mereka, seorang Wiza. Dan di sini ada satu fitur UAV mini yang bisa digunakan untuk memberikan satu reveal posisi di area command post, Bigan. Yes, ini jadi salah satu update yang sangat berguna banget tentunya UAV lah. Tapi di sana kita melihat Halcyon berhasil mendapatkan Alnova dengan satu lemparan M79-nya yang sangat akurat. Apik ciamik, Halcyon langsung nge-end seorang Alnova, tapi bakat dari Marley pun harus sudah dipulangkan di seorang Lobby. Aero masih cukup kuat dengan 4 player kali ini, tapi Bank sudah tergigit zona. Aero masih bisa untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, dan Boom masih ada di samping sebelah kanan. Black di sana terlihat. Itu headshot langsung masuk ke ubun-ubun oleh seorang Black di sana, tapi Bank juga harus tersyukuri oleh seorang Lord di arah bawah sana. Akankah tertolong, dan Boom harus dipuaskan di posisi ke-7, dan Bank sayang harus direlakan begitu saja. Iya, baik banget seorang Black, penggunaan double baretanya langsung tunjukin satu skillnya, tapi di sini Black berhasil mengembangkan satu pemain lagi nih, Bigan. Yes, meskipun dia harus tembang juga, kayaknya masih bisa diselamatkan terlebih dahulu. Sementara dari DG pun kali ini satu persatu playernya harus sudah tumbang. Ada Onyx di arah bawah, di samping sebelah kirinya juga ada Rosugo yang terkena tembakan dari arah yang lain. Sementara itu Aura masih still di area command post, di mana Guns kali ini dengan M79-nya berhasil dapat 2 korban. Lemparan M79 LDR yang sangat luar biasa. Father kali ini bakal masuk melakukan rushing, melakukan ending, dipulangkan ke arah lobby.
gangga Endowu juga karena kali ini bisa juga terancam. Zixia. Di belakangnya masih ada player-player dari Rosugo yang masih menunggu kedatangan dari Zixia. Iya, Zixia sudah terpojok, sudah ada lemparan banyak sekali granat. Satu pelontar digunakan oleh seorang Aura Guns dan langsung menyelesaikan pemain terakhir dari Onyx Olympus. Dan di sini Aura Esport bakalan langsung merapat ke arah rumah dari Rosugo Veda nih, Bigan. Waduh, tapi DG kali ini masih bisa stay juga kali ini, di mana Adam dari arah bawah bakal fight bersama dengan Aura. Itu di depannya ada aduh garagat banget gua ngelihatnya. Double vector disiapkan, tapi Adam pun di sana masih bisa untuk melawan. Tapi Adamnya harus sudah knockdown. Masih ada Ajix dari belakang. Ada M9 juga coba untuk reviving terlebih dahulu bersama dengan para player Aura yang coba untuk selamatkan. Aduh, mantul itu bomnya. Aduh, kedok juga karena ada Abax dari belakang mengamuk dari belakang. Kali ini berhasil dapat 2 poin eliminasi atas Rosugo Veda. Akankah kali ini Abax berhasil melakukan class play? Tapi di arah luar juga sudah ada Elon of Guns yang menunggu pertempurannya keluar dari area comment post untuk keluar terlebih dahulu dari seorang Von. Dan kali ini waduh, Rosugo Veda tereliminasi oleh sang Abax. Dan ini pintar play dari seorang Bion naik menuju ke punggung teman-temannya. Abax masih bisa. Fight sudah mulai terlihat di sana. Dihancurkan oleh Coronanya, tapi Guns terknock dan begitu saja di luar zona. Kita melihat kali ini Island of Guns akankah berhasil mendapatkan buyanya karena zonanya mengeram sekarang. Abax terkena dan begitu saja. Dan Island of Guns ini dia. Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta